Apa yang kalian bayangkan jika tubuh kita adalah sebuah kota besar? Setiap hari, kota ini menghasilkan limbah dari aktivitasnya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan penuh dengan sampah dan tidak berfungsi lagi. Nah, dari istilah tadi, tubuh kita juga memiliki sistem pengelolaan limbah yang luar biasa, yang biasa disebut dengan sistem ekskresi. Apa sih sistem ekskresi itu? Tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi sistem ekskresi. Kedua, siswa dapat menyebutkan zat ekskresi dan organ ekskresi. Ketiga, siswa dapat menjelaskan gangguan sistem ekskresi. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan contoh pemanfaatan daun kelor dan tumbuhan lainnya dalam pembuatan krim tabir surya atau sunscreen. Kata ekskresi yang berarti pengeluaran, karena memang proses kompleks pengeluaran zat yang sudah tidak terpakai keluar tubuh. Jadi, kata kunci ekskresi yaitu mengeluarkan keluar tubuh. Zat yang dikeluarkan melalui proses ekskresi itu bisa dalam bentuk zat sisa maupun limbah metabolisme. Bedanya di mana? Kalau zat sisa itu sebenarnya masih diperlukan tubuh, tapi tidak bisa disimpan. Makanya dibuang ketika jumlahnya sudah berlebihan. Contohnya seperti vitamin, air, dan juga garam mineral. Nah, kalau limbah metabolisme itu senyawa yang memang tidak diperlukan tubuh, makanya harus dibuang. Contohnya karbon dioksida hasil respirasi seperti amonia dan juga urea. Adapun organ tubuh yang termasuk sistem ekskresi yaitu terdiri dari paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Kalau tidak diekskresikan oleh zat ekskresi tadi, itu bakal membahayakan tubuh karena bersifat toksik atau beracun. Contohnya, seperti karbon dioksida, kalau tidak dikeluarkan, karbon dioksida itu bisa bikin pH darah jadi asam. Sel darah merah jadi susah untuk mengikat oksigen yang akan mengakibatkan susah bernafas. Gangguan pada organ ekskresi meliputi yang pertama, paru-paru, yaitu seperti asma, pneumonia, TBC, emfisema, dan kanker paru-paru. Kedua, organ kulit seperti jerawat, eksim atau dermatis, biang keringat atau miliaria, psoriasis, dan infeksi kulit. Ketiga, organ hati seperti hepatitis, sirosis hati, fatty liver, kanker hati, dan kolestasis. Dan yang keempat, organ ginjal seperti gagal ginjal, batu ginjal, nefritis, infeksi saluran kemih, dan sindrom nefrotik. Organ yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu organ kulit. Kulit adalah lapisan tipis jaringan yang membentuk sistem integumen alami tubuh. Kulit bertindak sebagai penghalang untuk melindungi dari faktor eksogen dan endogen yang membahayakan tubuh. Seperti paparan sinar matahari, sinar ultraviolet dari matahari dapat menciptakan radikal bebas yang merusak DNA dan mematikan sel kulit. Perubahan yang signifikan akibat paparan sinar matahari meliputi penuaan, kerutan, dan kanker pada kulit. Lalu, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan produk yang mampu memberikan perlindungan kulit secara alami, yaitu dengan menggunakan krim tabir surya atau sunscreen. Dalam hal ini, terdapat beberapa tumbuhan yang membantu digunakan pembuatan krim tabir surya. Salah satunya adalah daun kelor atau Moringa oleifera. Berikut merupakan contoh eksplorasi pemanfaatan daun kelor hasil penelitian pembuatan krim tabir surya atau sunscreen. Daun kelor kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan vitamin C yang dapat membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Pembuatan krim tabir surya, ekstrak daun kelor dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, proses ekstraksi daun kelor. Setelah dikeringkan menggunakan oven selama 4 jam dengan suhu 50 derajat Celcius dan dihaluskan menggunakan blender, daun kelor diekstraksi menggunakan metode maserasi dengan etanol 70% untuk mendapatkan senyawa bioaktif yang berperan sebagai pelindung UV. Proses maserasi ini didiamkan selama 72 jam di tempat yang tertutup dan setiap 24 jam hasil maserasi disaring.
Hasil ekstraksi dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 100 rpm dan dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu 50 derajat Celcius hingga didapatkan ekstrak kental daun kelor. Yang kedua, formulasi krim tabir surya. Pembuatan bahan krim fase air dan fase minyak yang dimasukkan ke dalam cawan porselin. Bahan yang sudah tercampur dileburkan menggunakan water bath dengan suhu 70 derajat Celcius hingga lebur. Ekstrak daun kelor kemudian diformulasikan ke dalam krim tabir surya dengan bahan-bahan alami lainnya dan ditambahkan bahan niacinamide, sehingga menghasilkan tekstur yang ringan dan nyaman di kulit. Yang ketiga, uji efektivitas krim tabir surya. Krim tabir surya yang sudah jadi akan diuji efektivitasnya. Yang pertama, uji viskositas. Tingkat kekentalan suatu krim dapat diketahui dengan uji viskositas melalui alat viskometer NDG5S digital rotary. Hasil yang diperoleh dari 4 formulasi pada uji viskositas ini menunjukkan bahwa krim tabir surya termasuk kategori baik. Yang kedua, uji spektrofotometri UV-Vis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau aktivitas dari daun kelor dalam melindungi kulit dengan kategori tertentu. Metode pengujian nilai SPF dilakukan dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis yang dapat diukur berdasarkan rentang tertentu. Hasil yang diperoleh dari 4 formulasi pada uji SPF menunjukkan bahwa krim tabir surya masuk ke dalam kategori absorbansi, tetapi dalam rentang minimum. Artinya, krim tabir surya masih memiliki potensi untuk melindungi kulit dari sinar UV, tetapi tidak terlalu maksimal. Oke teman-teman, melihat pengolahan daun kelor menjadi krim tabir surya ini tentunya sangat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup kita sehari-hari. Daun kelor dapat dimanfaatkan untuk kesehatan pada organ ekskresi, seperti mengurangi peradangan dan membantu pengeluaran lendir pada paru-paru, meningkatkan produksi urin pada ginjal, melindungi dari radikal bebas dan sinar UV pada kulit, serta melindungi dan meregenerasi sel hati pada organ hati. Nah, sekarang kalian sudah lebih paham kan mengenai konsep sistem ekresi, zat dan organ ekresi, gangguan sistem ekresi, dan pemanfaatan tumbuhan seperti daun kelor untuk melindungi kulit.